Suster. Suster, nanti kita bincang-bincang lagi ya, Suster. Nanti kita bincang-bincang lagi ya soal tadi malam ya, Suster. Mantap. Iya, siap, Suster. Amin. Kom sosier. Maju. Asik. Kom sosier. Maju. Halo semua, kembali lagi bersama kami Konsorsium Maju. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 16 September 2023. Sekali lagi paroki kami mendapatkan kunjungan dari tamu yang spesial, yaitu suster-suster Karmel, ya, suster-suster Karmel dari Kakas Kasen. Ini mau mengunjungi paroki kita. Ini sedang siap-siap. Ini ada si Owa, ini sedang siap-siap. Halo si Owa. Halo. Dan Bang Dinan. Kita lagi siap-siap untuk menyambut kedatangan para suster ya. Bagaimana nanti keseruan hari ini dan apa saja kegiatan-kegiatan apa saja nantinya yang akan dilaksanakan di hari ini. Ikuti terus vlog ini. Salam Konsorsium Maju. Maju. Ada bertambah. Halo semua. Wah, ada apa dengan kota Mobagu nih guys? Belum lama mendapat kunjungan dari Romo Eko Wahyu OSC. Sekarang paroki kami mendapat kunjungan para suster-suster Karmel OCD di Biara Santa Teresia Kakas Kasen. Tidak bisa dilewatkan nih. Ini momen penting loh dan menjadi sebuah sejarah. Iya enggak? Nah, meski cuacanya hujan, DPP pun sudah bersiap nih menunggu kedatangan rombongan para suster yang rencananya akan menginap semalam di paroki kami. Oke semua, sekarang sudah pukul 16:55 dan kabarnya rombongan para suster sudah di Noboto ya. Kita lagi siap-siap, lagi standby menunggu bersama DPP dan para anak pesinar. Mengarahkan ke Dan akhirnya guys, para suster dan rombongan boleh tiba di Pastoran Kristus Raja pada pukul 18:11 WITA. Selamat datang suster-suster. Saya kira dia bilang apa? usahakan. Oh ya. Halo, selamat malam suster. Selamat datang di Kota Mobagu. Nah, para suster dan rombongan pun diundang untuk makan malam dan beristirahat sejenak karena sudah dijadwalkan akan mengadakan sharing dengan umat yang ada di paroki Kota Mobagu pada pukul 19:30 WITA.
Halo semua, sekarang saya bersama dengan Suster Bernadette, pemimpin Biara Karmel Santa Teresia Kakaskasen ya. Tadi saya sudah minta izin dan diizinkan untuk bertanya ya. Ini Suster, kami penasaran ya, sepengetahuan kami kan Biara Karmel atau suster-suster Karmel itu hidup membiara dan berdoa di dalam biara ya Suster. Ini kenapa kok hari ini bisa keluar dan memilih Kota Mobagu sebagai paroki untuk untuk menginap dan bertemu dengan umat ya. Mungkin bisa dijelaskan Suster. Ini dalam rangka 75 tahun Biara Karmel Santa Teresa Kakaskasen, kami dapat izin dari pembesar kami di Roma, pemimpin tertinggi. Hanya dalam rangka 75 tahun untuk merayakan jubileum ini. Sehingga kami pada kesempatan ini tidak mau sia-siakan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pimpinan dari Roma. Selanjutnya nanti setelah pesta kami tidak akan lagi mengadakan jalan-jalan seperti begini. Jadi kami diizinkan untuk kunjungi paroki-paroki di dalam Keuskupan Manado. Dan kami memang memilih paroki pertama Kota Mobagu, paroki yang paling jauh dalam Keuskupan Manado. Itu saja, dan kami ingin memang bertemu langsung dengan umat di sana. Karena kami juga belum pernah menginjak Kota Manado, Kota Mobagu. Sehingga ini yang membuatkan kerinduan kami juga untuk mau bersama-sama membaur dengan umat, supaya umat melihat langsung siapakah kami ini. Oke. Ya, Suster. Sekiranya ada umat atau anak-anak muda yang tertarik untuk bergabung dengan para suster dalam tarekat suster ya. Bagaimana caranya? Mungkin suster bisa jelaskan sedikit, Suster. Oh ya, pertama-tama dia harus Katolik. Ya. Kemudian sehat jasmani maupun rohani. Ketiga juga restu dari orang tua. Ya. Karena hidup kami ini tertutup, terkurung, ya. Dia harus juga pendoa. Ya, suka berdoa. Selain suka berdoa, jadi ada juga surat baptis, surat krisma, surat kesehatan, sehat jiwa raga, dan juga suka hidup dalam keheningan bersama Tuhan. Karena hidup kami juga adalah satu-satunya hidup di hadirat Tuhan dalam keheningan biara. Jadi itu Iya, jadi dia perlu juga ada kegembiraan rohani. Kegembiraan rohani. Itu yang diutamakan ya, Suster, tentang rohaninya ya. Iya, rohaninya. Memang ya sebagai manusia kadang-kadang juga tapi dia harus kuat juga untuk menghadapi di mana pilihan hidupnya. Kalau memang Tuhan memanggil dia, pasti dia dimampukan juga untuk menjalankan tugas seperti hidup kami di tempat ini, di Biara Karmel. Jadi sekurang-kurangnya dia mesti pendoa, dia pendoa, dan restu orang tua harus ada. Kalau tidak, nanti dia dalam biara tidak tenang, tidak bahagia, tidak damai, hanya ingat-ingat keluarga. Itu bisa jadi stres, bisa tidak mengalami kehadiran Tuhan. Dia hanya pikir-pikir, aduh, biarpun keinginannya ada, tapi kalau restu orang tua tidak ada, otomatis juga akan mengganggu kehidupannya. Sehingga itu perlu sekali untuk ada restu dari orang tua, supaya dia bisa hidup damai, tenang, bahagia bersama Tuhan, bersama para suster yang ada di dalam. Mungkin ada ajakan untuk para orang muda, mungkin suster bisa di... Iya, artinya siapa yang berniat untuk mengikuti panggilan kami, oke, boleh datang kunjung Karmel, bertemu langsung, dialog, bicara-bicara, akan mendapat juga ya pengalaman, bisa bercakap dengan suster, dan suster akan menjelaskan juga lebih detail ya. Kami punya kehidupan. Oke. Masih ada acara, maksudnya masih ada kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan umat besok ya, Suster. Iya, besok. Pas misa ya. Besok masih ada kesempatan untuk misa dengan umat. Ya, jadi siapa yang suka lagi bertemu
tapi memang sudah tidak lama. Iya, setelah itu langsung lanjut ke Iya. langsung pulang, Ustaz. Ya. Bukan, kami lanjut ke mana itu? Habis Kota Mobagu, Branding mau naik ke atas atau? turun-turun mungkin karena sebelum Sinisir, Oh, Guaan. Guaan. Oh, iya, Guaan. iya. Mengunjungi Guaan dulu. Guaan baru Sinisir. Sinisir, iya. kami makan siang di Sinisir. Sinisir, oh, iya. Baru terus turun. Masih ada beberapa stasiun yang harus kami kunjungi lagi. Oh, iya. Baru sampai di Kakaskasen. Oh, iya. Jadi kami keluar ini hanya dalam rangka 75 tahun untuk merayakan jubileum Biara Karmel. Kalau tidak ada ini, kami tidak bisa kunjung seperti begini. Jadi kami diberi kesempatan untuk mengunjungi paroki-paroki yang ada di dalam Keuskupan Manado supaya mereka lebih mengenal siapa Suster Karmel. Iya. Berapa hari isinya? Artinya kami ini sampai diberi kesempatan sampai akhir bulan April, Mei pestanya. Jadi akhir kunjungan kami itu 11 Februari 2024. Iya. Jadi setiap nanti bulan Oktober ini tidak ada kunjungan karena iya. dalam biara ada ya perayaan Ekaristi Maria di tanggal 1 Oktober itu pelindung biara, dan itu akan dirayakan oleh anak-anak sekolah seluruh keuskupan yang diundang sekolah-sekolah utusan 10 murid. Iya. Itu di bawah Pastor Hari. Singkat, Hari ya. dia kan seksi acara. Seksi acara untuk pesta pelindung itu. Iya, seksi. Jadi dia mencari anak-anak sekolah di setiap sekolah dalam keuskupan Manado. Ada yang negeri, ada yang Katolik. Oke semua, jadi masih ada besok juga kita bisa Iya. bertemu, tapi tidak tidak Iya. selama ini ya. Iya, Oke, sekarang bisa. kita jumpa lagi besok ya. Komsos CR maju. Mantap. Halo semua, hari ini hari Minggu tanggal 17 September 2023 dan kami sedang bersiap untuk mengikuti perayaan Ekaristi, dan kali ini spesial karena ada para suster Karmel yang hadir di paroki kami. Jadi terus ya vlog ini. Maju. Oke semua, sekarang saya bersama dengan Pastor Hari Sinto yang menjadi seksi acara, Iya, dan seksi koordinator. acara koordinator dalam kegiatan bisa dibilang jalan-jalan ya, jalan-jalan suster kan jalan-jalan Bukan juga ya, jalan-jalan, tapi kunjungan ke paroki. Iya. Iya. Pastor, kami ingin tahu apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dengan kegiatan kunjungan suster Ya, Karmel. jadi para suster kan itu ya tidak bisa keluar ya dari biara, tapi mereka dapat izin untuk kunjungan ke paroki-paroki ya sesuai dengan rencana. Itulah pertama-tama supaya spiritualitas dari semangat pengorbanan, spiritualitas dari semangat doa itu bisa dihadirkan juga dalam umat. Jadi bukan umat yang datang, tetapi suster boleh hadir ke umat, berarti ke paroki-paroki sesuai dengan program yang dibuat, supaya juga umat pertama-tama tentu boleh melihat suster yang pendoa, ya semua suster tentu berdoa, tetapi mereka secara khusus kan memang membaktikan diri untuk doa dan pengorbanan ya lewat kehidupan mereka. Jadi dengan semangat ini mereka datang kepada umat supaya umat juga diajak untuk boleh hening, diajak untuk juga boleh melihat kehidupan doa di dalam pekerjaan sehari-hari, dan tentu juga ya pasti kita juga mau supaya ada aksi panggilan dari para suster dengan semakin banyak anak muda yang mengenal suster minta maaf macam ini, dan juga umat boleh melihat suster yang model begini dengan pengorbanan diri
supaya ada ketertarikan juga hati mereka, pertama untuk berdoa, untuk berkorban, tetapi juga ya diharapkan ada bunyi-bunyi panggilan yang mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, tetapi siapa tahu 10 sampai 20 tahun ke depan boleh ada yang datang untuk mengisi Biara Karmel di Kakaskasar. Itu saja intinya. Iya, jadi kegiatan untuk kunjungan ini kan pestanya nanti bulan Mei ya? Iya, 4 Mei 4 Mei 2024 2024. akan berlangsung terus itu sampai Ya, jadi proses ini akan dibuat 2 minggu sekali. Cuma bulan Oktober tidak ada karena sudah ada acara tanggal 1 dan tanggal 15 Oktober. Nanti mulai November lagi akan giat lagi 2 minggu sekali ke paroki-paroki di Kevikepan. Jadi ada Kevikepan ada 1 atau 2 yang mewakili. Tentu tidak bisa semua paroki dikunjungi, tetapi sudah panitia, dalam hal ini saya sebagai koordinator, Saudari Sinko MSC mengkoordinir supaya semua dapat bagian. Tentu minta maaf kepada pastor-pastor paroki lain, tidak bisa semua dilayani. Dan yang minta maaf, cuma ini kesempatan sebab mungkin tahun-tahun depan sudah tidak lagi. Karena harus izin dari Roma, suster kan bukan untuk jalan-jalan ini ya, ini visitasi, kunjungan ke paroki-paroki supaya suster semakin dikenal, supaya Tuhan juga pertama-tama itu yang semakin dikenal oleh umat, bahkan oleh masyarakat, bukan hanya umat Katolik. Oke. Semoga berjalan lancar ya Pastor. Iya, harus lah ya, bantuan Tuhan pasti. Komsos CR maju. Oke, terima kasih Pastor. Jadi hari ini Papa mau misa dengan Suster Karmel. Nah, di hari yang kedua, para suster Karmel pun akan mengikuti perayaan Ekaristi bersama umat guys. Di Gereja Santo Paulus Tumobui pada pukul 6.00 WITA dan di Gereja Kristus Raja Kota Mobagu pada pukul 8.00 WITA. Di Gereja Santo Paulus dipimpin oleh Pastor Luki Singal PR dan di Gereja Kristus Raja dipimpin oleh 4 pastor, yaitu Pastor Paroki, Pastor Eki Lalio PR, Pastor Agustinus OCD, Pastor Luki Singal PR, dan Pastor Hari Singkoh MSC yang menjadi selebran utamanya. Oh ya guys, para suster Karmel yang datang mengunjungi paroki Kota Mobagu, kali ini ada 6 orang suster dari 14 suster Karmel yang ada. Ada Suster Yohana, Suster Bernadette, Suster Abrosia, Suster Meriam, Suster Francisca, dan Suster Laurencia. Kami baru menyelesaikan perayaan Ekaristi bersama para suster Karmel dan lagi sesi foto-foto ini. Ya, sangat. Gak kelihatan ya guys, karena jauh kan. Ya, perjumpaan kami dengan para suster pun harus berakhir. Karena para suster masih akan melanjutkan perjalanan pulang kembali ke biara sambil singgah di beberapa paroki. Tapi sebelum pulang, suster, kasih pesan dulu dong buat kita semua. Halo suster. Boleh kita cuma minta pesan untuk umat Katolik. Ada pesan yang ingin disampaikan suster. Kalau punya rasa diri terpanggil untuk kaum muda, mari bergabung dengan kami di Biara Karmel Santa Teresia Kakaskasar. Mohon doa kami menyertai umat seluruhnya di Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Tuhan memberkati. Sampai di sini vlog kami kali ini. Salam Komsos CR maju, asik. Terima kasih suster.
rombongan para suster berangkat dari Pastoran Kristus Raja Kota Mobagu pada pukul 11.00 WITA. Terima kasih ya suster-suster Karmel yang sudah datang mengunjungi paroki kami. Kami sangat merasa terberkati. Semoga kita bisa jumpa lagi ya suster. Amin. Dadah suster. Mantap Ser. Semangat Ser. Mantap, maju. Suster, dadah Ser. Iya Ser, amin Ser. Boleh Ser. Terima kasih Suster. Terima kasih Suster. Aduh, nak dapat foto nak foto Iya, Suster boleh ulang. Oke semua, sekarang bersama Pastor Paroki, Pastor Octorius Thomas Dalio PR, biasa disapa Pastor Eki. Ya, Pastor, minggu ini kan Paroki Kota Mobagu mendapat tamu-tamu yang spesial, Pastor. Dari Romo Eko sampai kedatangan suster-suster Karmel. Tanggapan dari Pastor Eki sebagai Pastor Paroki Kota Mobagu. Pertama-tama tentunya diucapkan terima kasih kepada Romo Eko dan juga kepada para suster Karmel yang sudah mengunjungi Paroki Kota Mobagu, Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Ada satu kalimat yang bisa merangkum ya, kegiatan pertemuan kita di sepanjang minggu ini, yaitu siapakah kami ini sampai ada begitu banyak orang-orang penting yang datang di Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Ada Romo Eko yang datang di sini pada tanggal 12 September dan para suster Karmel juga datang sejak kemarin tanggal 17. Iya, 16 dan 17. 16 dan 17 ya. Kemarin datang dan hari ini merayakan perayaan Ekaristi dan setelah itu mereka kembali. Tentu kami merasa senang ya, kami merasa bahagia karena bisa dikunjungi oleh orang-orang yang khusus ya. Romo Eko juga para suster dan pastor berharap semoga kunjungan ini membawa sukacita bagi umat yang ada di Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Iman umat semakin kuat dalam melanjutkan karya-karya kehidupan kita sebagai umat di wilayah Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Terima kasih. Iya, oke. Oke, terima kasih Pastor. Komsos JR, Pastor. Maju. Asik.